Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfini Mastahiroh dari kelas 1D Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12541010126. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Dede Sutisna MPDI. Izinkan saya untuk membacakan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan untuk ayat 14-nya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul turunnya Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman ini tergolong surat Makkiyah, yaitu diturunkan saat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada surat Luqman ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nasihat Luqman kepada anaknya yang mengandung ajaran tauhid dan akhlak yang mendasar. Dalam buku pendidikan karakter perspektif Surat Luqman ayat 12 sampai 19 dan buku ilmu pendidikan karya Latifatul Masrurah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa asbabun nuzul ayat yang berkaitan dengan wasiat-wasiat Luqman terhadap anaknya adalah berkaitan dengan permasalahan sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, ibunya berkata, wahai Sa'ad, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali ke agamamu sebelumnya. Dalam sebuah riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah lelaki yang paling dicintai oleh ibunya. Akan tetapi, perkataan ibunya itu tidak membuat dia meninggalkan agama Islam. Nah, ibu Sa'ad menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak minum, serta tidak berteduh, hingga kemudian Sa'ad mengkhawatirkannya. Karena Sa'ad mengkhawatirkan keadaan ibunya, kemudian Sa'ad datang menemui Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluhkan semua hal itu kepada Nabi. Maka turunlah Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 serta Surat Al-Ahqaf. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan munasabah atau keterkaitan antara ayat 13 dan 14 Surat Luqman. Ayat 13 dan 14 dalam Surat Luqman memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membangun fondasi akidah dan akhlak seorang manusia. Pada ayat 13, Allah mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah atau yang disebut syirik. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid adalah ajaran atau pendidikan yang paling mendasar dan prioritas utama dalam pendidikan seorang anak, karena syirik merupakan kezaliman yang terbesar. Nah, selanjutnya pada ayat 14 Allah mengaitkan perintah tauhid tersebut dengan kewajiban berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dan menyusui dengan penuh pengorbanan. Munasabah antara kedua ayat ini menunjukkan bahwa setelah kewajiban kepada Allah,
kewajiban terbesar seorang hamba adalah kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dengan kata lain, keimanan kepada Allah harus tercermin dalam sikap hormat, syukur, dan berbakti kepada orang tua. Keterkaitan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal kepada Allah atau hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal kepada sesama manusia atau hablum minannas. Tauhid yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia, terutama dalam berbakti kepada orang tua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.